Halo teman-teman dongeng Seva, di video pertama saya akan menceritakan kisah tentang musim dingin seekor belalang dan sekumpulan semut. Penasaran isi ceritanya? Ayo subscribe, like, dan komen ya. Pada suatu hari di musim panas, seekor belalang yang bernama Bimo sedang bersenang-senang bermain musik dengan biolanya di padang rumput. Ia sangat suka bermain musik dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ia melihat sebuah sarang semut yang sibuk mengumpulkan makanan. "Hei, kawan-kawan, mengapa kalian tidak berhenti sejenak dan menikmati hari yang indah ini?" tanya Bimo. "Kalian pasti lelah bekerja terus-menerus tanpa henti." Salah satu semut yang bernama Sari menjawab, "Kami tidak punya waktu untuk bermalas-malasan, Bimo. Kami harus bekerja keras untuk menyimpan makanan sebelum musim dingin tiba. Kau sebaiknya melakukan hal yang sama. Musim dingin itu sangat keras dan tidak ada makanan yang tersedia. Jika kau tidak bersiap-siap sekarang, kau akan menyesal nanti." "Ah, jangan khawatir tentang musim dingin," kata Bimo. "Masih banyak waktu untuk itu. Ayo, bergabunglah dengan saya dan dengarkan musik saya yang merdu. Musik itu bisa membuat kalian bahagia dan rileks." Tetapi semut-semut tidak mau mendengarkan dan terus bekerja. Mereka menganggap Bimo sebagai belalang yang bodoh dan malas. Mereka tahu bahwa musim dingin itu tidak bisa dihindari dan mereka harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Mereka tidak mau mengambil risiko dengan mengikuti contoh Bimo. Mereka berpikir bahwa Bimo tidak akan bertahan hidup di musim dingin. Beberapa bulan kemudian, musim dingin pun tiba. Udara menjadi sangat dingin dan salju menutupi tanah. Bimo tidak bisa lagi bermain musik karena biolanya retak akibat suhu yang rendah. Ia merasa sangat lapar dan tidak punya tempat untuk berlindung. Ia ingat sarang semut dan berharap mereka mau menolongnya. Ia pergi ke sana dan memohon kepada semut-semut, "Tolong, berikanlah saya sedikit makanan. Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan dan saya akan mati kedinginan," kata Bimo dengan suara lemah. Semut-semut melihat Bimo dengan kasihan, tetapi juga dengan marah. Mereka ingat bagaimana Bimo mengejek mereka saat musim panas. Mereka ingat bagaimana Bimo membuang-buang waktu dengan bermain musik. Mereka ingat bagaimana Bimo mengabaikan nasihat mereka untuk bekerja keras dan menyimpan makanan. Mereka merasa tidak adil jika mereka harus berbagi makanan dengan Bimo yang tidak berkontribusi apa-apa. "Kami sudah memperingatkanmu untuk bekerja keras dan menyimpan makanan saat musim panas, Bimo. Tetapi kau malah membuang-buang waktu dengan bermain musik. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Kami tidak bisa memberimu makanan karena kami hanya punya cukup untuk diri kami sendiri. Kau harus mencari makanan sendiri atau mencari tempat lain yang mau menampungmu," kata Sari dengan tegas. Mereka menutup pintu sarang mereka dan meninggalkan Bimo di luar. Bimo menyesali kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Ia tidak bisa menemukan makanan atau tempat berlindung dimanapun. Ia pun mati karena kelaparan dan kedinginan. Sementara itu, semut-semut hidup dengan nyaman dan aman di dalam sarang mereka. Mereka bersyukur karena mereka telah bekerja keras dan menyimpan makanan saat musim panas. Mereka belajar bahwa kerja keras itu penting untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Saya senang Anda tertarik dengan cerita tentang musim dingin belalang dan semut. Cerita ini memiliki pesan moral dan emosional yang bisa kita pelajari, yaitu: yang pertama, kita harus bekerja keras dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, daripada hanya bersenang-senang dan menyia-nyiakan waktu. Kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan atau bantuan orang lain saat menghadapi kesulitan. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan dan konsekuensi yang kita buat. Yang kedua, kita harus mengelola waktu dengan bijaksana dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa menunda-nunda pekerjaan atau tanggung jawab yang penting. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat dan produktif daripada hal-hal yang sia-sia dan menghabiskan waktu. Yang ketiga, kita harus menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda dari kita, terutama mereka yang lebih rajin dan bekerja sama.
tidak boleh mengejek atau meremehkan mereka, karena mereka mungkin lebih siap dan lebih kuat daripada kita. Kita harus belajar dari mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya harap Anda dapat menerapkan pesan moral dan emosional dari cerita ini dalam kehidupan Anda. Saya yakin Anda akan menjadi orang yang sukses dan bahagia.